Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone. How are you today? Alhamdulillah, I hope all of you stay healthy in this situation. Karena seperti yang kita tahu bahwa di masa pandemi ini kita harus benar-benar menjaga kesehatan kita semua ya, teman-teman semua. Oke, buat pertemuan kali ini kita bakal ngebahas tentang part of speech and sentences buildings seperti yang Ibu katakan di minggu kemarin ya, untuk pertemuan kali ini. Nah, tapi sebelum itu jangan lupa untuk tetap menulis ya, untuk tetap menulis conclusion yang apa yang kalian pahami untuk setiap pertemuannya. Jadi seperti yang Ibu katakan di pertemuan pertama kita, bahwa di tiap pertemuan kalian harus memiliki catatan untuk dilampirkan atau diserahkan di final exam kalian nanti. Oke. Selanjutnya kita langsung move aja ke materi hari ini. Untuk materi hari ini kita bahas tentang part of speech and sentences buildings. Sebelum itu, Ibu pengen tahu nih, di antara kalian ada nggak yang tahu apa sih sentences buildings atau part of speech? Ada yang tahu nggak? Boleh yang tahu raise hand, angkat tangannya. Mikrofonnya unmute dan jangan lupa on kameranya ya. Gimana nih, gak ada yang tahu? Oke, kalau gak ada yang tahu, Ibu langsung aja jelasin. Untuk yang pertama kita ada part of speech. Part of speech itu apa sih sebenarnya? Nah, part of speech ini untuk definisinya sendiri, part of speech is the types of word that will be assembled by someone both in the form of oral and written into sentences. Jadi, part of speech ini merupakan tipe kata, sebuah kata, jenis kata yang biasanya digunakan untuk menyusun sebuah kalimat. Nah, part of speech ini banyak digunakan nih, jadi di setiap kalimat pasti ada part of speech. Nah, di sini bisa kita lihat ada tabel part of speech terbagi menjadi 8. Yang pertama ada noun, yang kedua ada pronoun, yang ketiga adjective, yang keempat verb, yang kelima adverb, yang keenam preposition, yang ketujuh conjunction, and yang ke-8 ada interjection. Untuk yang pertama, noun ini sebenarnya kalau bahasa Indonesianya itu merupakan kata benda. Nah, di sini disebutkan name of a person, place, things, or idea. Jadi biasanya kata benda ini meliputi nama orang, kemudian ada tempat, ada ide, ada thing atau hal. Misalkan contohnya di sini ada Mary uses a blue pen for her notes. Di sini ada Mary, kemudian ada pen dan ada notes. Itu nama orang dan nama benda. Karena noun sendiri itu merupakan kata benda. Yang kedua kita ada pronoun. Jadi pronoun is used in place of a noun or noun phrase to avoid repetition. Jadi pronoun ini merupakan kata yang biasanya digunakan untuk menjelaskan kata benda yang tadi, noun itu sendiri. Tapi biasanya pronoun ini digunakan ketika kata benda ini
disebutkan untuk pengulangan. Misalkan, I want her to dance with me. Jadi, I want her to dance with me ya. Kata pengulangannya itu ada di kalimat her dan me. Di sini kenapa? Karena untuk subjeknya sendiri itu ada I dan untuk pengulangannya ada me. Ini merupakan preposition. Untuk contoh preposition yang lain itu ada I, you, it, we, us, them, and those. Kemudian di sini ada yang ketiga, ada adjective. Adjective itu merupakan describes, modifies, or gives more information about a noun or pronoun. Jadi adjective ini biasanya untuk menjelaskan apa sih maksud dari noun ini tuh biasanya dijelaskan. Misal contoh kata adjektifnya itu misalkan cold, happy, young, to, fun. Contoh kalimatnya di sini ada the little girl has a pink hat. Dan kata adjektifnya di sini ada a little dan pink hat. Untuk yang keempat ada verb. Verb ini kalau di bahasa Indonesianya kita biasanya menyebutnya dengan kata kerja. Oke, di sini ada verb yaitu kata kerja. Contohnya, contoh kalimatnya ada go, speak, eat, live, are, is. Jadi verb ini kata kerja atau hal yang biasanya kita lakukan. Nah, apa yang biasanya kita lakukan? Contoh kalimatnya, I listen to the word and then repeat it. Di sini ada kata listen and repeat. Itu merupakan kata kerja. Selanjutnya kita ada adverb. Oke, di sini siapa yang bersedia buat membantu membacakan apa sih adverb ini? Siapa yang bersedia? Tolong diangkat tangannya. Tolong raise hand. Oke, boleh. Siapa yang bersedia? Oke, jadi adverb ini merupakan modifikasi dari verb. An adjective or another adverb, it tells how, often, where, and when. Untuk contoh katanya sendiri itu ada slowly, very, always, well, and to. Untuk contoh kalimatnya di sini ada yesterday I ate my lunch quickly. Nah, untuk kata adverbnya itu ada di kata yesterday dan quickly. Kemudian kita ada preposition. Boleh? Siapa yang bersedia lagi untuk membantu membacakan apa sih preposition ini? Nah, betul. Jadi preposition ini menunjukkan keterkaitan dari noun or pronoun to another word. Contohnya itu untuk contoh kata prepositionnya itu di sini ada at, on, in, from, with, and about. Untuk contoh kalimatnya, I left my keys on the table for you. Di sini ada kata on dan for you. Jadi kata on ini menghubungkan tempat
tempat si barang ini diletakkan, dan for itu menunjukkan kepada siapa kalimat ini ditunjukkan. Jadi ini saling berkaitan. Nah, biasanya dengan menggunakan kata preposition. Kemudian selanjutnya ada conjunction. Joins two word, ideas, phrases together and shows how they are connected. Jadi conjunction ini merupakan penggabungan dua kata, idea, phrases together and shows how they are connected. Contoh katanya biasanya ada and, or, but, because, yet, so. Untuk contoh kalimatnya sendiri itu ada I was hot and tired, but still finished it. Di sini ada kata and dan but. Ini dua kata ini merupakan kata penghubung dalam satu kalimat tadi. Dan di sini ada tipe terakhir yaitu interjection, di mana interjection ini merupakan a word or phrase that expresses a strong emotion. Nah, interjection ini merupakan sebuah ungkapan emosi yang biasanya kita gunakan untuk mengekspresikan sesuatu dengan sebuah kata. Jadi kita menggunakan sebuah kata untuk mengekspresikan emosi kita walaupun kata tersebut itu tidak ada atau tidak memiliki arti. Misalkan ada kata oh gitu. Kalau misalkan kita lagi kesakitan nih, atau kita kesenggol, atau kita kaget, atau misalkan kita kesakitan karena kesenggol misalkan. Oh, kayak gitu. Terus ada kata hey. Misal kita mau manggil seseorang. Kadang kalau di Indonesia ya, seperti yang kita tahu bahwa kalau kita mau manggil seseorang, kadang gak manggil namanya. Nah, kita manggilnya tuh kayak hey, kayak gitu. Atau bisa juga ini dia misalkan kaget karena ada yang ngedorong gak sengaja gitu. Nah, dia negurnya itu dengan menggunakan kata hey, kayak gitu. Oke. Jadi di sini dari 8 jenis part of speech ini bisa kita simpulkan bahwa part of speech ini merupakan kata yang memang sering kita gunakan dan sering kita gunakan untuk sebuah kalimat. Untuk lebih jelasnya kalian bisa cari-cari juga di internet. Misalkan kalian mau nyari contoh-contoh lain atau misalkan kalian ingin lebih jelas, kalian bisa cari di internet ya. Oke, untuk materi yang kedua kita ada sentence buildings. Di sini sentence buildings ini biasanya udah diajarin di SMA ya kalau gak salah. Siapa ya di sini yang udah belajar nih sentence buildings? Coba siapa ada yang tahu apa sih sentence buildings? Jadi sentence buildings are several part of sentence that can form several words into a complete sentence. Jadi sentence buildings ini merupakan sentence buildings ini merupakan several part of sentence that can form several words. Bisa kita lihat di sini
ada sentence building. Jadi sentence building ini ada 4 tipe, 4 types of sentence buildings. Yang pertama itu ada simple sentence, yang kedua ada compound sentence, yang ketiga ada complex sentence, and yang terakhir, the last, compound complex sentence. Untuk yang pertama, simple sentence, seperti namanya, simple sentence merupakan kalimat sederhana. Kalimat sederhana dengan memiliki satu klausa dan dapat berdiri sendiri. Gimana sih kalimat yang bisa berdiri sendiri? Nah, di sini contohnya ada Rani reads a book. Rani membaca sebuah buku. Jadi, dia satu kalimat tapi sudah memiliki arti yang jelas. Yang kedua ada compound sentence. Compound sentence merupakan sebuah kalimat yang majemuk. Jadi compound sentence ini merupakan kalimat majemuk yang terdiri dari 2 atau lebih independent clause. Nah, 2 atau lebih independent clause dihubungkan dengan konjungsi. Untuk contohnya di sini ada my father reads the newspaper while my mother cooks for breakfast. Ayahku membaca surat kabar sedangkan ibuku memasak untuk sarapan. Nah, konjungsi di sini kita menggunakan kata while. Jadi while ini menghubungkan 2 kalimat atau 2 independent clause dijadikan satu kalimat ya. Selanjutnya untuk yang ketiga kita ada complex sentence. Nah, complex sentence ini merupakan kalimat kompleks yang terdiri dari independent dan dependent clause. Nah, diawali dengan subordinating conjunction. Contoh kalimatnya di sini ada I do not go to the school because I'm sick. Saya tidak pergi ke sekolah karena saya sakit. Kemudian di sini ada yang terakhir ada compound complex sentence. Nah, kenapa disebut compound complex sentence? Karena seperti namanya, dia merupakan sebuah kalimat majemuk yang kompleks. Double ya, kalimat majemuk yang kompleks. Nah, compound complex sentence ini terdiri dari 2 independent dan 1 atau lebih dependent clause. Jadi 2 independent clause ditambah 1 atau lebih dependent clause. Nah, ini klausa-klausa ini dihubungkan dengan subordinating conjunction atau coordinating conjunction. Untuk contoh kalimatnya di sini ada Anna wants to continue her study after she finishes her thesis, but she does not have enough money. Anna ingin melanjutkan pendidikannya setelah dia menyelesaikan skripsinya, tetapi dia tidak punya cukup uang. Nah, kenapa ini disebut compound complex sentence? Jadi di sini ada kalimat ini merupakan sebuah kalimat majemuk yang memiliki 2 independent clause dan 1 atau lebih dependent clause dengan menggunakan subordinating conjunction. Di sini contohnya ada di kata but she does not have enough money. Oke, teman-teman, di sini kita ada mini quiz. Jadi, mini quiz ini ada beberapa pertanyaan, tetapi karena koneksi buruk, jadi kalian bisa mengerjakan mini quiz ini di rumah secara masing-masing. Jadi ibu kasih waktu kalian 1 hari dari sekarang buat
mengerjakan dan kalian kumpulkan lewat ketua kelasnya masing-masing. Mengerti ya teman-teman semuanya? Jangan lupa ini mini kuisnya dikerjakan. Oke, terima kasih untuk partisipasinya hari ini. Semoga kalian dapat memahami apa yang Ibu sampaikan. Terima kasih juga untuk waktunya. Semoga untuk minggu depan kita bisa ketemu lagi dan mudah-mudahan bisa bertemu secara langsung, tidak secara online seperti ini. Oke, mungkin cukup sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Ibu tutup kelas kita hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum.